Mata pelajaran sejarah ini yang akan kakak bahas pertama yaitu terkait dengan masa praaksara. Bangunan suci tempat pemujaan roh nenek moyang yang dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat ditemukan di daerah Lebak Banten Selatan. Sebab bangunan suci berunda dan memiliki teras pada zaman praaksara digunakan sebagai sarana upacara pemujaan. Kita bahas satu persatu. Bangunan suci tempat pemujaan roh nenek moyang yang dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat ditemukan di daerah Lebak Banten Selatan. Ayo, jawabannya benar atau salah? Jawabannya adalah salah ya teman-teman. Karena di situs megalitikum di Lebak Banten Selatan itu adalah menhir, yang dimana menhir ini adalah salah satu bangunan pada masa megalitikum yang digunakan sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang, yang salah satu lokasinya yaitu berada di Lebak Kosala, Lebak Banten Selatan. Sebabnya, untuk pernyataan kedua, bangunan suci berunda dan memiliki teras pada zaman praaksara digunakan sebagai sarana upacara pemujaan. Jawabannya adalah benar ya teman-teman. Kenapa benar? Karena bangunan suci berunda ini biasanya digunakan sebagai tangga untuk menuju ke yang namanya itu menhir, yang dimana itu digunakan sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Nah, di sini ada salah satu situs megalitikum yang salah satu isinya itu yaitu punden berunda. Itu salah satunya itu ada di Watu Kandang yang berada di wilayah Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang dimana di wilayah situs megalitikum Watu Kandang ini selain terdapat punden berunda, juga ada menhir, ada juga manik dan juga peti kubur batu, yang dimana itu semua menuju ke lereng Gunung Lawu pada saat itu. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah salah benar. Itu ya teman-teman jawabannya. Oke, untuk soal selanjutnya berkaitan dengan materi penelitian sejarah, ini dia soalnya. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena A. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. B. Kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-satunya sumber primer dalam penelitian sejarah. C. Pelaku sejarah selalu ingin menonjolkan perannya dalam sejarah. D. Ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa yang dialaminya selalu benar. E. Pelaku sejarah merupakan satu-satunya informan dalam penelitian sejarah. Ayo, jawabannya yang benar apa tadi? Jawabannya yang benar adalah B ya teman-teman. Kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-satunya sumber primer dalam penelitian sejarah. Kita langsung ke pembahasannya. Pelaku sejarah memiliki peran yang penting dalam penelitian sejarah disebabkan karena pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Selain itu, pelaku sejarah merupakan salah satu sumber data yang bersifat primer, yaitu sumber data yang berasal dari satu zaman yang sama. Jadi, pelaku sejarah ini adalah jenis sumber data yang bersifat primer. Adapun contoh dari sumber data dari bersifat primer selain pelaku sejarah, yaitu adanya arsip sezaman. Untuk soal selanjutnya yaitu kebudayaan megalitikum yang berupa dolmen dan juga menhir merupakan petunjuk bahwa A. Masyarakat di Nusantara belum mengenal cara bercocok tanam. Kedua, B. Masyarakat di Nusantara sudah memiliki tradisi pemujaan terhadap arwah nenek moyang. C. Kedua peninggalan tersebut adalah alat bercocok tanam. D. Dolmen dan menhir adalah alat untuk berburu. E. Masyarakat sudah mengenal rumah permanen. Jadi untuk jawaban soal ini adalah B ya teman-teman. Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut ini. Pada masa megalitikum, banyak orang-orang dari masa praaksara sudah mengenal tradisi pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Adapun kepercayaan yang dikenal pada masa megalitikum, ada animisme yang merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dan juga dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda-benda gaib. Selanjutnya, dalam rangka stabilisasi bidang politik, pemerintah Orde Baru melakukan fusi partai-partai politik. Untuk sebabnya, partai-partai yang berbasis Islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sedangkan partai-partai yang berbasis non-Islam dilebur menjadi golongan karya. Kita bahas satu persatu. Dalam rangka stabilisasi bidang politik, pemerintah Orde Baru melakukan penyatuan partai-partai politik. Jawabannya adalah benar ya teman-teman. Untuk sebabnya, partai-partai yang berbasis Islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sedangkan partai-partai yang berbasis non-Islam dilebur menjadi Golkar.
Untuk pernyataan 2 adalah salah ya teman-teman. Jadi kalau benar salah jawabannya adalah C ya teman-teman. Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Berkaca pada pemilu yang terjadi pada tahun 1955, dalam rangka stabilisasi bidang politik, pemerintah Orde Baru membuat sebuah kebijakan politik, yaitu melakukan fusi terhadap partai-partai politik yang dibagi ke dalam 3 partai. Yang pertama yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, yang termasuk golongan agama Islam. Ada juga Golkar, yang dimana Golkar ini didukung oleh 200 organisasi Orde Baru, dan juga PDI yang merupakan gabungan dari Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan juga Partai Nasional Indonesia. Untuk soal terakhir yaitu semangat Dasar-Sila Bandung terlihat dari tujuan-tujuan gerakan non-blok antara lain: 1. Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perseteruan antara blok barat dan juga blok timur, mengembangkan solidaritas antar sesama negara berkembang, berusaha membendung pengaruh buruk baik dari blok barat dan juga blok timur, menyokong perjuangan kemerdekaan di semua negara. Untuk jawaban dari soal ini adalah E ya teman-teman. Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Dasar-Sila Bandung adalah 10 poin hasil pertemuan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tanggal 18 April hingga 25 April 1955 di Bandung, Indonesia. Pernyataan ini berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan juga kerjasama dunia. Dasar-Sila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB